Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau minta ke Pak Said Tapi pertanyaan yang bisa diajukan. Yang jelas, saya masih ingat Pak Said Tapi itu punya kutipan yang menarik. Kalau kepala ikan itu udah busuk, terus sampai ke bawah akan busuk. Silakan Pak Said Tapi. Terima kasih Pak Karni, para tamu dan para pemirsa. Tadi sudah saya mendengar dari kedua kelompok, dan saya juga tidak akan berbicara kepada salah satu kelompok. Andai kata percakapan saya ini dirasa tersinggung, itu kata pepatah, wie des Hund passt, treke hem an. Kalau sepatu itu cocok, pakailah. Kalau tidak cocok, tidak usah dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, a way of seeing is a way of not seeing. Cara melihat itu berbeda, Pak Karni. Bergantung. Yang saya akan lihat itu nanti pada diskusi secara terbuka di televisi antara dua capres ini. Rakyat sekarang ini tidak akan mengerti apa yang dipercakapkan ini terlalu rumit. Mereka tidak mengerti. Sebab bagi mereka, barang siapa yang tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil, juga tidak akan setia kepada perkara-perkara yang besar. Soal keadilan, soal kebenaran. Tadi saya dengar ada bicara KKR. Kita bercakap-cakap. Tak usahlah. Apa memang luka lama itu masih mau diutik-utik lagi, bikin kacau Republik kita yang tercinta ini. Kalau mau juga, pakailah cara di Afrika Selatan yang tidak menimbulkan permusuhan dan tidak menimbulkan gejolak. Tadi saya katakan a way of seeing is not a way of not seeing. Sebetulnya masalah yang dibicarakan pakai undang-undang itu terlalu rumit buat rakyat. Sebab masalah hukum ini, itu saja orang sekolah 4 tahun keluar pun masih bodoh. Tambah S2 juga masih bodoh ternyata. Sudah tambah S2 juga, S3, nanti tambah S lilin lagi. Pak Karni, ya, Pak. Sebetulnya masalah hukum itu hanya sederhanakan, yaitu masalah hukum ansih dan masalah implementasi. Itu saja. Nah, kalau kita bicara masalah implementasi, itu kita bicara polisi, jaksa, hakim, ya toh. Dan di sini banyak pengacara itu punya pengalaman dengan hakim-hakim itu. Bahkan saya sekarang sedang berpikir bagaimana dengan pengacara-pengacara yang dibayar oleh para koruptor itu. Itu kan uang korupsi juga kan. Yang benar aja Pak. Pengacara dibayar bukan jutaan tapi miliaran, itu uang dari mana itu? Nah, sebetulnya kalau bicara masalah hukum ini bicara yang saya ingat betul, saya pernah baca baik dari literatur Amerika, Inggris maupun Belanda, itu hukum selalu bertalian dengan masalah budaya. Jadi kalau kita mau memperbaiki bangsa dan negara ini, bukan hanya memperbaiki hukum saja, tapi juga mental daripada bangsa ini. Sekarang saya tanya, apakah yang akan datang ini penasihat-penasihat hukum sudah berpikir tentang pasal 34, fakir miskin? Saya belum tadi dengar itu, berbicara tentang fakir miskin. Belum ada yang saya dengar. Nah, jadi kalau betul kita mau bicara tentang hukum yang benar, saya bukan ahli hukum tata negara, ya toh. Itu bukan hanya KPK, polisi dan jaksa. Bagaimana dengan bea cukai? Bagaimana dengan pajak? Itu kan korupsi di sana juga luar biasa. Nah, jadi saya berharap ada hal-hal yang dikatakan dalam nyanyian let's bygone be bygone. Apa yang sudah ya sudah. Mari kita mulai dengan kertas yang bersih. Dan kita dengan kertas yang bersih
kita mengharapkan juga supaya penegakan hukum juga bersih. Akhirnya Pak Karni, itu yang tadi dikemukakan, itu kebanyakan kan legislatif misbaksel. Artinya undang-undang yang sebetulnya salahnya siapa? Bukan hanya Komisi 3 atau DPR, juga pemerintah. Bayangkan, itu Departemen Kehakiman kerjanya apa itu? Ya, toh? Dan bayangkan itu Mahkamah Konstitusi, gajinya buat 5 istri, kata salah seorang hakim konstitusi. Berarti mereka dibayar cukup besar. Ya. Nah, saya pesan terutama kepada calon-calon presiden yang akan datang ini, supaya nanti kalau berdebat di muka televisi, jangan lupa membicarakan pasal 33. Kenapa? Ada alasannya. Pada waktu berbicara tentang amandemen di Senayan, waktu itu saya ada melihat sampai Pak Mubiarto tuh nangis. Perdebatan mengenai pasal 33. Tapi saya tidak pernah mendengar suara dari capres-capres atau cawapres-cawapres itu tentang pasal 33. Padahal semua orang sedang menunggu apa yang harus diperjuangkan dan diperdebatkan mengenai masalah ini. Baik. Oke. Ya, saya kira Bapak, saya kasih lagi. Intinya Pak, saya tapi mau bilang, tadi itu diskusinya ketinggian untuk rakyat. Jadi kalau tadi saya kutip more laws and less justice dari Cicero, mungkin bisa ditambahin juga. Semakin banyak pakar hukum bicara, semakin bingung rakyat. Sekarang tadi itu saya sudah laporkan guru-guru semua. Enggak, itu kasus per kasus. Maaf, Pak. Mulia mau bicara ya, tadi menjawab. Boleh. Pak Saetapi sebetulnya menyampaikan hal-hal yang semuanya ya kita catat dan kita sepakati sebetulnya. Concern Pak Saetapi adalah concern kita semua. Jadi Pak Saetapi, kalau tadi Pak Saetapi mengatakan kekerasan seksual terhadap anak, pedofilia. Sebetulnya kami juga tadi sudah menyampaikan hal ini. Kami ingin ada prioritas yang sangat ya penting terhadap kekerasan yang dilakukan ya terhadap anak-anak dan perempuan dengan menerapkan apa yang kita sebut zero tolerance terhadap kekerasan ini. Ini betul-betul luar biasa yang kita hadapi. Nah, termasuk juga misalnya persoalan kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya. Saya tidak bisa membayangkan di negara yang sudah merdeka 65 tahun ini, masih ada orang yang menjalankan ibadahnya di depan istana. Buat saya itu tragedik ya, konstitusional. Kenapa bisa mereka menjalankan ibadahnya di sana, tidak di gereja mereka misalnya. Kaum Syiah dihadapkan pada pengusiran dan sebagainya. Nah, memang banyak sekali kasus-kasus hak asasi manusia yang kita hadapi. Nah, saya ingin menyambut pernyataan saudara Fadlizon tadi sebetulnya. Kita ini kan ingin punya pemimpin masa depan yang punya komitmen kemanusiaan, yang bersih dan yang jujur. Nah, mungkin sudah waktunya dalam menghadapi Pilpres tanggal 9 Juli, semua capres dan cawapres ini kita lakukan audit hak asasi manusia misalnya. Kita lakukan audit korupsi misalnya. Supaya outcome-nya diketahui oleh publik. Inilah sosok pemimpin Indonesia masa depan. Yang bersih dari korupsi, yang punya komitmen terhadap hak asasi manusia, dan akan membawa kita kepada komitmen-komitmen kehidupan kebangsaan sesuai dengan konstitusi kita. Nah, ini mungkin sekedar catatan tambahan buat Pak Saetapi. Terima kasih. Pemirsa, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau minta ke Pak Saetapi pertanyaan yang bisa diajukan. Yang jelas, saya masih ingat Pak Saetapi itu punya
kutipan yang menarik. Kalau kepala ikan itu udah busuk, terus sampai ke bawah akan busuk. Silakan Pak Said Api. Terima kasih Pak Karni, para tamu dan para pemirsa. Tadi sudah saya mendengar dari kedua kelompok, dan saya juga tidak akan berbicara kepada salah satu kelompok. Andai kata percakapan saya ini dirasa tersinggung, itu kata pepatah, wie des Hund passt, treke hem an. Kalau sepatu itu cocok, pakailah. Kalau tidak cocok, tidak usah dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, a way of seeing is a way of not seeing. Cara melihat itu berbeda Pak Karni. Bergantung. Yang saya akan lihat itu nanti pada diskusi secara terbuka di televisi antara dua capres ini. Rakyat sekarang ini tidak akan mengerti apa yang dipercakapkan ini terlalu rumit. Mereka tidak mengerti. Sebab bagi mereka, barang siapa yang tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil, juga tidak akan setia kepada perkara-perkara yang besar. Soal keadilan, soal kebenaran. Tadi saya dengar ada bicara KKR. Kita bercakap-cakap. Tak usahlah. Apa memang luka lama itu masih mau diutik-utik lagi, bikin kacau Republik kita yang tercinta ini. Kalau mau juga, pakailah cara di Afrika Selatan yang tidak menimbulkan permusuhan dan tidak menimbulkan gejolak. Tadi saya katakan a way of seeing is not a way of not seeing. Sebetulnya masalah yang dibicarakan pakai undang-undang itu terlalu rumit buat rakyat. Sebab masalah hukum ini, itu saja orang sekolah 4 tahun keluar pun masih bodoh. Tambah S2 juga masih bodoh ternyata. Sudah tambah S2 juga, S3, nanti tambah S lilin lagi. Pak Karni, ya, Pak. Sebetulnya masalah hukum itu hanya sederhanakan, yaitu masalah hukum ansih dan masalah implementasi. Itu saja. Nah, kalau kita bicara masalah implementasi, itu kita bicara polisi, jaksa, hakim, ya toh. Dan di sini banyak pengacara itu punya pengalaman dengan hakim-hakim itu. Bahkan saya sekarang sedang berpikir bagaimana dengan pengacara-pengacara yang dibayar oleh para koruptor itu. Itu kan uang korupsi juga kan. Yang benar aja Pak. Pengacara dibayar bukan jutaan tapi miliaran, itu uang dari mana itu? Nah, sebetulnya kalau bicara masalah hukum ini bicara yang saya ingat betul, saya pernah baca baik dari literatur Amerika, Inggris maupun Belanda, itu hukum selalu berkaitan dengan masalah budaya. Jadi kalau kita mau memperbaiki bangsa dan negara ini, bukan hanya memperbaiki hukum saja, tapi juga mental daripada bangsa ini. Sekarang saya tanya, apakah yang akan datang ini penasihat-penasihat hukum sudah berpikir tentang pasal 34, fakir miskin? Saya belum tadi dengar itu, berbicara tentang fakir miskin. Belum ada yang saya dengar. Nah, jadi, kalau betul kita mau bicara tentang hukum yang benar, saya bukan ahli hukum tata negara, ya toh. Itu bukan hanya KPK, polisi dan jaksa, bagaimana dengan bea cukai, bagaimana dengan pajak, itu kan korupsi di sana juga luar biasa. Nah, jadi saya berharap ada hal-hal yang dikatakan dalam nyanyian let's bygone be bygone. Apa yang sudah ya sudah. Mari kita mulai dengan kertas yang bersih, dan kita dengan kertas yang bersih kita mengharapkan juga supaya penegakan hukum juga bersih. Akhirnya Pak Karni, itu yang tadi dikemukakan, itu kebanyakan kan legislatif misbaksel. Artinya undang-undang yang sebetulnya salahnya siapa? Bukan hanya Komisi 3 atau DPR, juga pemerintah. Bayangkan, itu Departemen Kehakiman kerjanya apa itu?
Ya toh? Dan bayangkan itu Mahkamah Konstitusi. Gajinya buat 5 istri, kata salah seorang hakim konstitusi. Berarti mereka dibayar cukup besar. Ya. Nah, saya pesan terutama kepada calon-calon presiden yang akan datang ini. Supaya nanti kalau berdebat di muka televisi, jangan lupa membicarakan pasal 33. Kenapa? Ada alasannya. Pada waktu berbicara tentang amandemen di Senayan, waktu itu saya ada melihat sampai Pak Mubiarto tuh nangis. Perdebatan mengenai pasal 33. Tapi saya tidak pernah mendengar suara dari capres-capres atau cawapres-cawapres itu tentang pasal 33. Padahal semua orang sedang menunggu apa yang harus diperjuangkan dan diperdebatkan mengenai masalah ini. Baik. Oke. Ya, saya kira Bapak, saya kasih lagi. Intinya Pak, saya tapi mau bilang, tadi itu diskusinya ketinggian untuk rakyat. Jadi kalau tadi saya kutip more laws and less justice dari Cicero, mungkin bisa ditambahin juga. Semakin banyak pakar hukum bicara, semakin bingung rakyat. Karena tadi itu saya sudah laporkan guru-guru semua. Enggak, itu kasus per kasus. Maaf, Pak. Mulia mau bicara ya, tadi menjawab. Boleh. Pak Saetapi sebetulnya menyampaikan hal-hal yang semuanya ya kita catat dan kita sepakati sebetulnya. Concern Pak Saetapi adalah concern kita semua. Jadi Pak Saetapi, kalau tadi Pak Saetapi mengatakan kekerasan seksual terhadap anak, pedofilia. Sebetulnya kami juga tadi sudah menyampaikan hal ini. Kami ingin ada prioritas yang sangat ya